Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi ini. Pertama, yang terhormat Bapak Raden Yusuf Sidik Budiawan, SPDMA, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Saya Ibnu Saifuddin, NPM 18410131, kelas 5D, akan mempresentasikan salah satu bab dari buku psikolinguistik edukasional yang ditulis oleh Dr. Takdirotun Musfiroh M.Hum tentang bab belajar bahasa dan periode kritis, lalu memori dan pembelajaran bahasa. Langsung saja teman-teman, mari kita simak bab tentang hakikat belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan sebagai usaha seseorang untuk mendapatkan dan mengembangkan kapasitasnya dalam berbahasa dengan cara menguasai berbagai pengetahuan, kebahasaan, serta aturan penggunaannya. Berarti belajar bahasa itu bukan sekedar tahu, tetapi juga terampil. Juga bukan sekedar mengoleksi kosakata, tetapi juga mampu menyusun kosakata tersebut dengan struktur yang benar. Maksud saya, struktur yang gramatikal, berterima dan dibenarkan secara pragmatik oleh pendengarnya. Belajar bahasa juga tidak bisa didapatkan secara otomatis, jadi harus melalui proses-proses sedemikian rupa. Maka dari itu, salah satu linguis yang terkemuka seperti Noam Chomsky mengemukakan bahwa setiap manusia itu memiliki genetis untuk belajar bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa melalui proses belajar yang normal, setiap individu pasti berhasil menguasai kapasitas berbahasa yang baik pula. Nah, belajar bahasa, teman-teman, itu dibagi menjadi dua proses, yaitu mempelajari bahasa dan memperoleh bahasa. Jika mempelajari bahasa itu, berarti kita memang ada niatan untuk menguasai suatu bahasa tertentu. Untuk mungkin tujuannya untuk tujuan prestasi, lalu juga menggunakan di dalamnya itu juga menggunakan metode-metode yang telah teruji untuk menguasai bahasa tersebut. Jadi kita memang sadar diri untuk mempelajari, untuk menguasai bahasa tersebut. Saya berikan contoh dari proses pembelajaran bahasa itu seperti dulu saat kita SMA pasti mendapatkan mata pelajaran bahasa asing. Seperti saya dulu mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, pembelajaran bahasa Inggris ini merupakan proses pembelajaran bahasa karena pembelajaran tersebut selain mempunyai faktor menambah wawasan, terdapat pula untuk dorongan mendapatkan prestasi. Pembelajaran bahasa ini juga pastilah melewati proses-proses sedemikian rupa untuk mendorong keberhasilan kita mendapatkan bahasa tersebut. Lah, cara untuk mendapatkan dalam pembelajaran bahasa inilah yang disebut metode-metode pencapaian. Sedangkan kalau pemerolehan bahasa itu diibaratkan seperti bahasa ibu kita, kawan. Ya, ini pemerolehan bahasa yang kita dapat sejak kecil. Semisal kita sejak kecil diajarkan oleh keluarga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, maka tanpa kita sadari otomatis dengan sendirinya kita dapat berbicara bahasa Indonesia dengan lawan bicara kita. Jadi secara tidak sadar itu kita sebenarnya mempelajari sejak kecil, tapi bedanya itu kalau belajar bahasa itu kita memang sadar kita dituntut untuk menguasai suatu bahasa lah, tapi kalau pemerolehan bahasa itu kita dapatkan secara otomatis, secara tidak sadar dalam kehidupan kita, begitu kawan. Lalu menurut Musfiroh, dalam disertasinya ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas belajar bahasa maupun memperoleh bahasa, yakni 1. Kematangan individu, keterlibatan individu dalam interaksi sosial, dan pembelajaran sosial.
kematangan individu, setiap individu pastilah berkembang. Nah, dalam perkembangannya setiap orang pasti mengalami perubahan jasmani dan rohani dalam dirinya. Hal tersebut menyebabkan ke arah membuat individu menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Pada umumnya bertambahnya usia seseorang biasanya cara berbicaranya itu mengalami perubahan. Tidak hanya cara berbicaranya, juga pola pikirnya. Hal ini disebabkan karena kematangan individu dalam mengolah bahasanya. Yang kedua, keterlibatan individu dalam interaksi sosial. Interaksi sosial itu sangat penting bagi seseorang dalam belajar maupun memperoleh bahasa, karena lingkungan sosial kita itu juga merupakan sumber bahasa. Jadi orang yang kita ajak interaksi itu merupakan sumber bahasa kita itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Kualitas maupun pemerolehan bahasa itu berkaitan sangat erat dengan latar sosial kawan atau masyarakat ya. Tanpa kita sadari, kualitas bahasa kita juga dipengaruhi oleh sosial. Misalnya saat kita sedang belajar bahasa Inggris, lalu kita sering bersosial dengan orang-orang Amerika misalnya ya, atau orang yang lebih paham dengan bahasa yang sedang kita pelajari, maka pemahaman bahasa yang sedang kita pelajari itu semakin mudah. Itu karena apa? Ya karena kita bersosial langsung dengan narasumber. Kita juga dapat mengambil nilai-nilai budaya pula dari bersosial kita itu. Untuk faktor yang mempengaruhi mengapa faktor ini sangat berpengaruh dalam mempelajari maupun memperoleh bahasa. Mari kita lanjut ke periode kritis atau critical period. Critical period itu dipopulerkan oleh Eric Lenebert melalui buku Biological Foundation of Language pada tahun 1967, halaman 180. Hipotesis tentang masa peka pemerolehan bahasa seseorang anak. Hipotesis ini juga disebut sebagai Golden Age, di mana pada usia ini anak memiliki ketajaman yang luar biasa untuk menangkap dan mememori banyak peristiwa serta pengalaman yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Anak juga berpeluang mendapat dasar yang kuat untuk belajar bahasa, baik negatif maupun positif. Menurut hipotesis periode kritis ini meyakini bahwa beberapa tahun awal kehidupan anak itu merupakan masa-masa emas untuk memperoleh bahasa ya. Jadi kalau pemerolehan bahasa tidak terjadi pada masa ini, mungkin beberapa aspek dalam kebahasanya akan sulit diperoleh. Namun hipotesis ini mengalami beberapa penolakan ya. Jadi Lenebert itu mengajukan beberapa bukti, salah satunya ada itu Victor dari Evan-Roy, kasus Jenny, kasus Isabel dan ibunya yang bisu itu, kisah tragis Chelsea, Helen Keller si buta dan tuli. Saya akan ceritakan satu persatu cerita pembuktian hipotesis kritis ini. Yang pertama itu kisah Victor. Victor itu merupakan sebuah kisah yang terkenal loh teman-teman. Sampai kisahnya itu diangkat di novel, bahkan sampai difilmkan. Sebuah kisah seorang anak yang hidup di alam liar, di mana dia gagal dalam berbahasa. Dia ditemukan oleh pemburu di hutan pada tahun 1800-an. Victor saat ditemukan itu usianya kira-kira berusia 11 sampai 12 tahun. Saat ditemukan itu yang keluar dari mulutnya itu hanya
aungan belaka seperti hewan liar lah. Dia tidak mengeluarkan suara seperti manusia pada umumnya. Lalu singkat cerita itu sang pemburu membawa Victor kepada direktur dari Prancis yang bernama Jean-Marc Gaspard-Itard. Dia merupakan direktur Institut Buta dan Tuli dari Prancis. Kemudian Victor itu diajari bermain, bersosial. Ini singkat ceritanya ya teman. Victor dilatih oleh Itard, oleh direktur Itard tadi, diajari bermain, bersosial dengan lingkungan. Namun tetap saja ternyata perkembangan Victor dalam berbicara itu tetap nihil. Menurut direktur Itard sih, kegagalan Victor dalam berbicara itu karena dia terlalu lama terisolasi di alam liar. Jadi memang dia dari 0 sampai usia 12 tahun, usia 11 sampai 12 tahun tadi saat ditemukan, dia memang 0, tidak menemukan bahasa, tidak memproduksi bahasa. Tapi walaupun tidak dapat berbicara, Victor tetap masih bisa menunjuk simbol-simbol yang dikatakan oleh Tuan Itard sih. Jadi kegagalan bicara Victor itu tidak kegagalan total dalam pengetahuannya. Yang kedua, kasus Jenny berawal dari seorang gadis yang dikurung oleh ayahnya selama 13 tahun. Ayahnya tidak pernah mengajaknya berinteraksi atau berbincang. Bahkan ayah Jenny itu seringkali menyiksanya. Singkat cerita, ibunya Jenny menculik keluar. Dia berniatan untuk mengasuh anaknya agar mendapatkan nasib seperti anak pada umumnya. Jenny dirawat oleh para ilmuwan dan dibimbing juga di sana. Berbeda dengan Victor ya, Jenny menunjukkan perkembangan yang lebih cepat pada bulan-bulan awal dia belajar. Dia dapat menirukan kata-kata yang diucapkan oleh pengajarnya. Terus dia dapat menunjukkan suatu objek yang dikatakan oleh pengajarnya juga. Inilah mengapa Jenny mengangkat Inilah mengapa Jenny itu mengangkat kebenaran pandangan behavioristik, yaitu di mana bahasa didapatkan itu dengan cara membiasakan berbahasa dan berlatih terus-menerus, maka bahasa tersebut pasti akan didapatkan. Ya, walaupun perkembangan bahasanya tidak seperti anak seumurannya, tapi Jenny setidaknya lebih beruntung dari Victor. Pembuktian hipotesis periode kritis yang berikutnya yaitu sebuah cerita yang diangkat dari seorang anak yang bernama Isabel. Dia itu terkurung bersama ibunya yang bisu sejak sebelum dia lahir ke dunia. Otomatis berarti Isabel tidak mendapatkan input bahasa sama sekali sejak dia lahir, karena mitra tuturnya itu cacat dalam memproduksi bahasa. Suatu hari Isabel dan ibunya berhasil kabur dari kurungan. Isabel langsung dibawa ke klinik bicara di Columbus, Amerika Serikat. Pada saat itu usia Isabel kisaran 7 tahun. Namun kemampuannya berbicara setelah dicek itu setara dengan anak usia 19 bulan. Isabel diberi pembelajaran bahasa di rumah sakit tersebut. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Kemajuan Isabel sangat drastis. Pada minggu awal dia belajar bahasa, dia sudah memproduksi kata pertamanya. Setelah dilatih selama 1 tahun, Isabel ternyata sudah siap untuk belajar membaca, dan ternyata Isabel sukses dalam mempelajari bahasa. Semasa hidupnya di kurungan, mungkin Isabel hanya mendapatkan bahasa isyarat dari ibunya.
karena ibunya penyandang disabel yang dimana tidak bisa berbicara atau bisu. Dari kisah Isabel terlihat jelas bahwa seorang anak selagi masih dalam masa periode kritis masih ada harapan untuk menginput bahasa. Kemudian kasus Helen Keller. Kasus kehilangan bahasa ini berawal dari penyakit yang Helen derita. Pada awalnya, tidak ada yang salah pada kelahiran Helen. Dia terlahir seperti bayi normal pada umumnya, kawan. Setelah 19 bulan usia kelahirannya, dia itu terserang penyakit yang membuatnya mengalami kebutaan dan tuli. Otomatis dia kehilangan bahasanya. Bertahun-tahun dia kehilangan bahasanya sebelum dia bertemu dengan seorang guru. Pada usia 7 tahun dia bertemu dengan Anne Sullivan Magee yang merupakan tokoh pendidikan Amerika. Dimulailah usaha untuk mendapatkan bahasa Helen kembali dengan menggunakan beberapa metode seperti sentuhan pada alat wicara. Lalu Helen juga diperkenalkan oleh gurunya dengan huruf Braille atau huruf sentuh untuk penyandang tunanetra. Dan apa kawan, hasilnya sangat menakjubkan. Helen berhasil lulus dalam pembelajarannya sampai-sampai dia mendapat pujian dari Radcliffe yang merupakan divisi Harvard University. Tidak hanya lulus, Helen Keller juga andil mengajar penyandang disabilitas. Di sini ada yang aneh. Mengapa prestasi Helen sangat gemilang ya? Padahal Helen kehilangan pendengarannya dan penglihatannya. Itu karena Helen sebenarnya itu tidak 100% kehilangan bahasanya. Dia itu sebenarnya telah memperoleh bahasa sebelum terkena penyakit yang dialaminya itu. Jadi selama 9 bulan sebelum terkena penyakit, sebenarnya Helen masih memperoleh bahasa. Walaupun masa periode kritisnya terenggut oleh penyakitnya, namun setelah itu kan Helen memperoleh bahasa keduanya pada usia 7 tahun, walaupun dengan menggunakan metode yang berbeda dengan cara mendapatkan bahasanya berbeda. Namun dengan usaha keras, Helen bisa mendapatkan kembali bahasanya. Usia Helen juga masih di dalam masa golden age pada saat pemerolehan bahasa yang kedua itu, sehingga dia mampu memperoleh kembali bahasanya. Semua kisah cerita tadi diharapkan dapat menangguhkan hipotesis periode kritis, di mana hipotesis ini mempercayai bahwa usia awal manusia merupakan masa penting seseorang dalam memperoleh bahasa. Materi selanjutnya mengenai lokalisasi dan lateralisasi hemisferik. Lokalisasi bahasa mengacu pada lokasi lingkaran di dalam hemisferik atau belahan otak yang mana berpartisipasi dalam aktivitas bahasa, terutama otak kiri yang bertanggung jawab pada bahasa. Sejarah lokalisasi bahasa dimulai dari pendapat Broca tentang area kecil inferior cortex prefrontal kiri otak manusia. Area ini merupakan pusat produksi bicara dan disebut juga area Broca. Broca menghipotesiskan bahwa program-program artikulasi itu disimpan di daerah otak kiri ini. Lalu lateralisasi adalah spesifikasi hemisfer kanan dan hemisfer kiri untuk fungsi yang berbeda. Lateralisasi bahasa dapat diartikan juga sebagai
pembagian tugas pada bagian hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer otak ini memiliki peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara dan berbahasa itu dipusatkan pada hemisfer kiri. Hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan, hemisfer bicara, hemisfer bahasa. Sebaliknya, fungsi hemisfer kanan itu untuk fungsi emosi, isyarat atau gestur, baik emosional maupun verbal. Tanpa hemisfer kanan, pembicaraan akan monoton atau terasa hambar karena tidak ada emosional dalam berbicara. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Saya Ibnu Saifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.